Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Dasar agama dan ketuhanan memang nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal, makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Arah. Kali ini channel Nalar Arah akan mereaksi atau merespon terhadap pernyataan Neng Kumaila. Neng Kumaila ini sepintas ya, itu muslim ya, tapi gagasan-gagasannya nyelenehnya yang secara otoritas, keilmuannya harus banyak belajar lagi. Atau ketika dia mengungkapkan tentang keislaman itu mereka harus mencerna banyak literasi yang pada akhirnya nanti gagasan-gagasan juga proporsional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada di dalam ilmu itu. Nah, dia mengungkapkan bahwa tidak ada agama pun yang masuk akal. Nah, ini yang Neng Kumaila ini harus banyak membaca ya tentang literasi, apalagi dia seorang muslim. Nah, jadi di dalam pembenaran dalam karakter akalnya, bagaimana akal memahami agama? Nah, berarti ini ada hubungan agama dengan akal. Kita tahu bahwa akal ini kan diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk mencerna di antaranya ajaran-ajaran agama, untuk menerjemahkan ajaran-ajaran agama. Tentu saja agama yang dipeluk Kumaila ini adalah Muslim, Islam. Maka bagaimana dia mencerna ajaran-ajaran Islam? Tapi dia mencampur adukan, membabat habis, mengeneralisasikan semua agama bahwa tidak ada satupun agama yang masuk akal. Ketika berbicara tentang masuk akal atau tidaknya ajaran agama itu, Neng Kumaila harus memahami pada dimensi-dimensi apa saja agama itu masuk akal dan tidak akal. Betul, ada ajaran agama yang tidak bisa masuk akal. Nah, tidak bisa masuk akal ini karena apa? Karena kalau kita direfleksikan pada ajaran Islam adalah agama Islami karena akal sendiri dikasih oleh Allah kekuatan maksimal abang batasnya. Tak mampu menjelaskan hal-hal yang di luar nalarnya, yang di luar otaknya, akal pikirannya. Nah, ketika tidak mampu akal ini memahami ajaran agama di luar nalarnya, bukan berarti ajaran agama itu tidak masuk akal. Nah, karena akalnya sendiri tidak bisa. Nah, arah masuk akal ini seolah-olah ajaran agama harus semuanya bisa dicerna oleh akal pikiran. Nah, jadi seolah-olah kalau akal pikiran tidak bisa dicerna berarti hanya iman. Jadi imannya hanya model seolah-olah dogma, seolah-olah menurut apa yang ada dalam kitab suci tersurat, menurut apa yang ada dalam Al-Quran. Betul ya, ada di ayat Quran itu ada hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran. Nah, kenapa nggak bisa ya? Karena tadi akal itu belum mampu. Dengan prosesnya waktu, nah hal-hal itu bisa, yaitu pada dimensi-dimensi yang sifatnya sains, ilmiah. Tuh ya, seperti dulu di dalam Islam, bagaimana misalnya orang itu Allah memfirmankan di Al-Quran, semakin naik ke atas, semakin sesak napasnya, itu mengumpulkan suatu kejahatan. Itu dari istimewa, ternyata itu karakteristik atmosfer. Jadi semakin tinggi dari bumi itu semakin sesak, karena tadi udara atmosfer semakin berkurang oksigennya. Nah, ini terbukti. Jadi kalau dulu seolah-olah itu dongeng, ya karena tidak paham otaknya, dan itu jangan dianggap itu jadikan standar bahwa itu tidak masuk akal, hanya dongeng. Nah, ini yang Kumaila harus diperbaiki cara berpikirnya ya, karena cara berpikir ini juga nanti lahirnya ke iman. Jadi tidak mungkin orang itu beriman saya bisa beriman. Itu dasar iman itu dari pernyataan akal ya. Jadi kalau ada akal yang memahami, oh saya yakin ini tidak bisa, saya yakini, tapi tidak bisanya akal yang khusus agama Islam karena tadi ketidakmampuan ya. Akal dalam mencerna hal-hal yang seperti itu saintis aja ya, ketika zaman Nabi belum ada. Tapi setelah Nabi ada itu berarti masuk akal. Tentang ayat-ayat tentang naik ke atas, semakin ke atas, maka atmosfernya semakin berkurang, semakin oksigennya kurang dan sesak napas. Nah, ini berarti apa? Karena dibuktikan era teknologi ini. Nah, sehingga Al-Quran yang menyatakan ayat itu tentang sesak napas
semakin ke atas itu terbukti ilmiah dan itu masuk akal. Logikanya diungkapkan lalu diriset secara empirik tuh. Jadi akal lalu dipraktekkan di dalam risetnya, maka itu namanya ilmu pengetahuan. Nah, di sini maka ayat Quran itu memberikan inspirasi sebetulnya ya tentang teknologi atmosfer, teknologi astronomi. Nah, bagaimana yang tidak masuk akal murni sejak lahirnya Islam hingga kiamat? Ya tadi hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib di sini hal-hal yang menjikap tentang keimanan yang secara kasat mata tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat dari mata batin, spiritual hati, ya. Jangankan ke yang gaib, manusia kalau misalnya berbicara di antara dua orang dihalangi tembok, apakah yang diajak bicara di luar tembok itu di luar tembok atau di belakang tembok itu yang satu beda ruang tapi di batas tembok bisa kelihatan orang yang sedang bicara. Nah, ini nggak kelihatan, apalagi tentang hal-hal yang gaib, mata kita nggak akan bisa, karena tadi dikasih oleh Allah karakter mata yang terbatas pada hal yang diindrai. Jangan itu, keterbatasan mata, kita misalnya melihat jarak jauh nggak akan bisa, 1000 meter akan bisa, itu juga pakai teleskop. Nah, teleskop juga itu ada keterbatasannya, tidak sampai menembus pada hal-hal yang kecil. Nah, itu juga baru maksimal hanya atom. Nah, pikiran itu dalam konteksnya dengan akal itu, dengan mata itu, atom, neutron. Tapi hal-hal yang gaib seperti malaikat, jin, bahkan Allah sendiri tidak akan bisa diakal, tidak bisa dilihat. Nah, di sini keimanannya ini berdasar pada tadi samaina wa ta'na, karena akal tidak mampu. Tapi ketika akal itu diberikan oleh Allah, afala tafakkarun, afala yu'minun. Nah, ada yu'minun dan tafakkarun tentang ayat kauniyah dan ayat tersurat tuh. Itu yang Neng Kamila harus memperbaiki cara pandangnya. Nah, itu Islam ya. Nah, Islam jadi ada agama yang masuk akal, itu Islam itu. Ketika tidak ada yang masuk akal dalam ajaran Islam, itu bukan berarti tidak masuk akal. Akal belum bisa mencerna, memahami ayat-ayat yang di luar batas ambang batasnya. Nah, ini berbeda dengan agama-agama primitif yang Kamila nggak banyak baca tentang teori-teori agama primitif. Nah, kalau teori primitif itu tidak masuk akal. Segala sesuatu itu dibendakan, benda dinamisme, animisme, fetisme, semua yang dipakai oleh dia, oleh masa primitif itu adalah sesuai dengan keinginannya. Jadi akalnya itu belum bisa mencerna bahwa itu adalah tidak masuk akal. Kenapa pohon disembah? Kenapa? Karena tadi pakai keimanannya tidak ilmiah, keimanannya tidak cerdas tuh. Jadi Neng Kamila harus meluruskan itu. Demikian mudah-mudahan Neng Kamila ada pencerahan. Jadi jangan menganggap bahwa tidak ada agama yang masuk akal. Agama itu ada yang masuk akal, Islam itu. Nah, buktikan Islam masuk akal pada dimensi-dimensi yang diberikan Allah untuk sains, untuk kemanusiaan, untuk sosial budaya. Ada banyak. Tapi ketika yang gaib, ketika tauhid dalam arti zatnya Allah, bentuknya Allah itu seperti apa, nah itu nggak akan bisa oleh akal. Nah, jadi akal di sini berpikirnya adalah deduktif, ya. Jadi ada agama yang masuk akal, cuma masuk akal ketika tidak masuk akal, itu akal sebetulnya nggak akan bisa. Buktikan, jangankan itu, ilmu pengetahuan yang dipikirkan secara empirik, hasil rasionalisasi dan empirik juga itu banyak kelemahannya. Buktikan di dalam dunia kedokteran, ya, ada sisi-sisi lemah. Kenapa? Misalnya orang hamil itu 35 tahun ternyata ada yang lebih dari itu bisa hamil. Nah, ini karena riset ilmiah dan logika manusia itu terbatas, ya. Nah, itu demikian saja. Mudah-mudahan ada pencerahan bagi Neng Kamila yang walaupun muslim harus akidahnya diperkuat lagi dengan membaca banyak literasi. Kajian Islamnya didalami, kajian ilmu dan didalami, bukan hanya sebatas persepsi pribadi, keinginan pribadi tanpa dasar-dasar ilmu yang mumpuni. Nah, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.